Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Rizky Prapanca dengan NIM A11 2023 15179. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pembelajaran mesin yang berjudul pemanfaatan algoritma XGBoost regressor dalam aplikasi prediksi omset bulanan untuk UMKM berbasis e-commerce. Latar belakang perkembangan e-commerce yang sangat pesat di Indonesia telah mencapai peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Kemajuan teknologi digital serta meningkatnya akses internet mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan platform online dalam memasarkan produk. Namun salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah ketidakpastian pendapatan bulanan yang membuat perencanaan bisnis menjadi sulit dilakukan. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang kami dapati yaitu bagaimana cara membangun aplikasi berbasis algoritma XGBoost yang mampu memprediksi omset bulanan untuk pelaku usaha e-commerce dengan menggunakan data penjualan historis. Lalu tujuannya mengembangkan aplikasi berbasis algoritma XGBoost regressor yang mampu memprediksi omset bulanan untuk para pelaku UMKM berbasis e-commerce guna membantu pengambilan keputusan strategis secara lebih akurat dan efisien. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan bisnis UMKM berbasis e-commerce melalui penyediaan aplikasi prediktif berbasis machine learning yang mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Selain itu, aplikasi ini juga mendorong pemanfaatan data historis dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Prediksi omset merupakan proses memperkirakan total pendapatan yang akan diperoleh suatu usaha dalam periode waktu tertentu berdasarkan data historis. Dalam konteks bisnis e-commerce, prediksi omset menjadi alat bantu penting bagi pelaku UMKM dalam menyusun strategi operasional, perencanaan stok, dan pengelolaan uang. Dengan prediksi yang akurat, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi permintaan pasar. Lalu regresi adalah metode statistik dan machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel kontinu berdasarkan variabel input. Dalam penelitian ini, regresi digunakan untuk memprediksi nilai omset bulanan berdasarkan histori data transaksi. Beberapa algoritma regresi umum antara lain ada regresi linear, support vector regression, decision tree regressor, random forest regressor, gradient boosting regressor, dan XGBoost regressor. XGBoost dipilih karena performanya yang lebih baik dalam hal akurasi, kecepatan pelatihan, dan efisiensi pemrosesan data. XGBoost sendiri adalah algoritma boosting yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemodelan prediktif. XGBoost bekerja dengan membentuk kumpulan pohon keputusan secara berurutan. Setiap pohon baru dibentuk untuk memperbaiki kesalahan prediksi dari pohon sebelumnya. Contoh keunggulan XGBoost memiliki akurasi tinggi dalam tugas prediksi regresi dan klasifikasi, mampu menangani missing value secara otomatis, mendukung regularisasi L1 dan L2 untuk mencegah overfitting, proses training sangat cepat karena menggunakan sistem paralel, dapat menangani data numerik dan kategorikal dengan encoding. Evaluasi model regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat model dalam memprediksi data baru. Beberapa metrik yang digunakan ada mean absolute error (MAE), root mean squared error (RMSE), R squared atau R2, mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel independen. Lalu Streamlit. Streamlit merupakan framework Python yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web untuk aplikasi data science dan machine learning. Framework ini cocok digunakan untuk membuat prototipe aplikasi secara cepat dengan kode Python yang minimal. Lalu ada Joblib. Joblib sendiri merupakan pustaka Python yang digunakan untuk menyimpan dan memuat objek besar seperti model machine learning. Dalam penelitian ini, model XGBoost yang telah dilatih disimpan dalam file .pkl menggunakan Joblib agar dapat digunakan kembali dalam aplikasi Streamlit. Lalu ada metodologi, model CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, digunakan sebagai pendekatan sistematis dalam pembangunan aplikasi prediksi omset bulanan UMKM berbasis e-commerce.
Model ini terdiri dari 6 tahap utama, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Tahapan ini memberikan struktur kerja yang jelas untuk pengembangan sistem prediksi berbasis machine learning. Lalu, implementasi aplikasi. Aplikasi dibangun menggunakan Python dengan bantuan pustaka utama yaitu XGBoost, Pandas, Scikit-learn, dan Streamlit. Proyek dikembangkan di Google Colab untuk proses training model dan Streamlit untuk tampilan antarmuka. Hasil pelatihan model menggunakan data penjualan bulanan diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut. MAI dapat 1.245, lalu root mean squared error mendapatkan 1.560.300, lalu R squared mendapatkan 0.912. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi nilai omset bulanan dengan nilai R-square mendekati 1. Pengujian aplikasi dilakukan dengan memasukkan data omset dari 3 bulan terakhir. Lalu aplikasi menghasilkan prediksi omset bulan berikutnya secara akurat dan cepat. Interface yang dibuat dengan Streamlit juga dinilai user-friendly dan dapat digunakan oleh pengguna non-teknis. Contoh tampilan aplikasi terdiri dari judul dan deskripsi aplikasi seperti berikut. Lalu form input untuk file Excel dan historis penjualan, lalu output hasil prediksi, visualisasi grafik omset historis dan hasil prediksi, dan tombol download hasil prediksi. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi prediksi omset bulanan untuk UMKM e-commerce berbasis machine learning menggunakan algoritma XGBoost. Dengan memanfaatkan data penjualan historis, aplikasi mampu memberikan prediksi yang akurat, cepat, dan mudah digunakan melalui antarmuka Streamlit. Hasil evaluasi model menunjukkan performa yang tinggi dengan R-square sebesar 0.912. Adapun saran, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data penjualan yang lebih besar. Kedua, pengembangan aplikasi dapat diarahkan ke versi mobile atau berbasis cloud untuk aksesibilitas yang lebih luas. Ketiga, dapat dilakukan eksplorasi model lain seperti LSTM untuk menangani data deret waktu dengan kompleksitas lebih tinggi. Terakhir, perlu ditambahkan fitur validasi input dan ekspor hasil prediksi dalam bentuk file CSV or PDF untuk kemudahan pengguna. Sekian, thanks for watching.